Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat SJTV. Jumpa lagi dengan saya Wulan dan rekan saya Lukman di acara Pharmatalk, bincang-bincang seputar kesehatan, obat dan alat kesehatan. Mas Lukman, sebagaimana yang kita tahu nih ya, kalau di rumah sakit itu banyak masyarakat yang mengeluhkan obatnya kosong, terus waktu tunggu yang lama gitu ya. Itu kan kerap kali jadi masalah tuh ya, Mas Lukman. jadi masalah. Jadi kalau misalkan obat kosong, terus masyarakat beli obatnya di mana kira-kira ya? Iya betul. Malah ada juga yang bilang diminta oleh orang rumah sakitnya tuh beli sendiri atau cari sendiri. Nah itu kan jadi apa ya namanya, jadi keluhan tersendiri ya. Betul banget. Nanti masyarakat jadi bingung nggak sih kalau beli obat di luar sendiri gitu? Ya benar ya. Nah, karena itu kita sekarang nih udah kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang apoteker dan juga dosen di salah satu stikes. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Dr. Randa Setianti Haryani MPharm APT. Ibu Tian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini, Bu? Alhamdulillah saya dipercaya sebagai kepala instalasi farmasi. Jadi setiap hari selalu memantau kegiatan pengelolaan, sediaan farmasi dan kegiatan farmasi klinik. Oke. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita saksikan dulu jeda iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pharmatalk. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita, supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Kalau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali di Pharmatalk, masih bersama saya dan rekan saya Lukman di acara Pharmatalk, bincang-bincang seputar kesehatan, obat dan alat kesehatan. Baik, tadi sudah sedikit ngobrol-ngobrol nih sama Bu Tian. Ibu, ini kan Ibu selain sebagai apoteker di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan ya, rumah sakit pemerintah. Nah, Ibu juga kan sebagai dosen di salah satu stikes di Tangerang Selatan. Nah, gimana sih Bu cara mengatur waktu antara bekerja, mengelola sediaan farmasi dengan mengajar, Bu? Jadi karena saya salah satu PNS di rumah sakit pemerintah, jam kerjanya itu sekitar jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nah, saya bisa mengajar itu di sore hari pada saat saya setelah pulang. Jadi
Untuk menyiapkan bahan-bahannya saya usahakan di malam hari atau di hari libur karena ini kan zaman pandemi ya. Jadi masih bisa mengatur waktu karena tidak berpergian gitu kan, diharapkan di rumah. Oh, berarti masih apa namanya WFH yang ngajarnya ya Bu ya, masih online. Ya. Oh, jadi abis pulang kerja sore ngajar langsung. Ya. Wow, padat sekali ya Bu ya. Iya, jadi memang pandemi ini sebagai suatu kesempatan juga ya Bu ya, bahwa Ibu bisa mengajar juga secara online tadi gitu ya. Kemudian bagaimana perencanaan untuk pengelolaan obat di rumah sakit itu Bu? Oh iya, jadi salah satu PMK peraturan Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 itu mengatur standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kegiatannya diantara lain adalah pemilihan, ada perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penghapusan, dan administrasi. Nah ini perencanaan di rumah sakit itu kan ada 2 metode. Jadi ada metode konsumsi dan metode morbiditas. Bedanya apa tuh? Jadi kalau metode konsumsi itu berdasarkan pemakaian rata-rata 3 bulan ke belakang. Sedangkan kalau untuk morbiditas itu berdasarkan penyakit. Jadi satu macam penyakit, misalnya penyakit tipes, obatnya A, kloramfenikol atau antibiotik. Nah nanti itu satu pasien itu berapa gitu ya jumlah penggunaannya. Nah nanti rata-rata per 1 bulan itu kasusnya berapa sih? Nah itu dihitung baik anak atau dewasa. Tetapi kalau morbiditas itu agak sulit ya dan butuh waktu yang panjang gitu. Sedangkan kita butuhnya cepat. Jadi metodenya yang kita pakai adalah metode konsumsi. Metode konsumsi itu berdasarkan pemakaian 3 bulan kemarin rata-rata, kemudian juga dengan memperhatikan buffer stock, kemudian lead time itu waktu tunggu sampai barang itu mulai dari perencanaan sampai datang ke rumah sakit, kemudian juga itu semua diperhatikan tuh Bu dalam pengalaman yang kemarin itu diperhatikan untuk penganggaran perencanaan pengelolaan obat selanjutnya begitu. Ya, jadi artinya setiap bulan kan penggunaannya berbeda-beda ya, pola penggunaannya kan berdasarkan peresepan dokter. Nah, tetapi kita sudah punya pola dari 3 bulan kemarin gitu. Dari 3 bulan kemarin apa sih obat yang paling banyak? Nah, itu kan sudah ada datanya. Jadi kita bisa menghitung berdasarkan rata-rata setiap item obat itu penggunaannya berapa jumlahnya, kemudian memperhatikan buffer stock, lead time, sisa stok. Nah itu nanti kita dibuatkan perencanaannya. Oke. Artinya perencanaan yang akan datang juga berdasarkan data-data yang sudah terjadi ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Kemudian Bu, kalau misalkan permintaan akan suatu obat sedang banyak ya, tinggi-tingginya gitu ya, bagaimana sih Bu perencanaan atau pembuatan anggarannya secara prinsip? Oke, makasih. Jadi untuk anggarannya sendiri setiap triwulan keempat, nah ini periode triwulan keempat itu Oktober, November, Desember. Jadi di rumah sakit itu akan membuat yang namanya RAB, Rencana Anggaran Belanja untuk tahun 2022. Nah jadi di instalasi farmasi itu akan membuat perencanaan 1 tahun. Nah nanti akan ketahuan anggarannya, kan dari masing-masing item obat dikelompokkan, misalnya obat, berapa jumlah rupiahnya, alat kesehatan, berapa film ronsen, reagen, karena kita kan menganut 1 pintu, artinya semua pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP itu dikelola oleh instalasi farmasi. Jadi semuanya dibuatkan perencanaan. Nah setelah pembuatan perencanaan 1 tahun. Sebanyak itu tuh Bu ya? Iya betul. Tapi kan obatnya di mana-mana ya. Terus bukan cuma obat aja ya? Apa vaksin itu gimana itu Bu? Obatnya dikelola oleh kita. Jadi di awal obat itu diterima ya oleh tim penerima, kemudian diserah terima ke gudang farmasi. Nanti unit yang terkait yang membutuhkan obat tersebut akan meminta ke farmasi. Jadi memang semuanya dikelola, termasuk gas medis, film ronsen, reagen,
kemudian implan, kebutuhan cath lab itu juga di kita. Tetap berarti tetap di satu pintu ya Bu ya? Ya, artinya kita yang membuat perencanaan sampai barang itu datang kemudian didistribusikan juga oleh kita. Nah terus gimana pengadaannya Bu atau pembeliannya gitu Bu? Dengan sebanyak itu ya Bu? Ya, betul. Jadi kalau pengadaan karena instansi farmasi itu yang membuat perencanaan, maka yang melakukan pembelian pengadaan ini unit tersendiri, bukan kita. Ya, jadi unit yang namanya unit pengadaan barang dan jasa atau disingkat dengan UPBJ. Nah, unit ini memang tim tersendiri, nanti berdasarkan perencanaan dari kita, dari farmasi, mereka akan memilah-milah yang mana yang akan dilakukan lelang, ya, yang mana yang akan dilakukan penunjukan langsung atau pembelian langsung. Jadi farmasi menyerahkan ke mereka. Artinya jadi UPBJ itu bukan orang farmasinya Bu? Ada. Oh ada. Jadi ada apoteker di sana yang memang membantu pengadaan karena terkait dengan sediaan farmasi kan tidak semua pegawai paham ya. Artinya harus kompetensinya farmasi lah itu. Jadi harus. Jadi ada TTK dan ada apoteker yang ada di sana. Begitu. Oke, terus nanti biasanya pembelian itu kalau segitu banyaknya kan ya Bu ya, ada obat, alkes, film, ronsen film gitu ya, dan alat-alat lainnya yang tentunya juga diperlukan untuk tindakan dokter. Berarti pembeliannya setiap hari Bu atau gimana dalam 1 bulan itu? Kan tadi kita sudah buat perencanaan tahunan udah dalam 1 tahun, kemudian dilakukan pembelian dengan berbagai metode oleh pengadaan. Nah nanti kita farmasi setiap bulan membuat lagi yang mana sih barang yang harus didatangkan. Nah karena kan perencanaan 1 bulan kan sudah 1 tahun kan sudah ada. Ya. Nah, jadi kita tinggal setiap bulan itu meminta didatangkan obat-obat ini loh untuk bulan ini karena berdasarkan metode konsumsi tadi. Nah itu jadi barang akan datang, kemudian kita siap untuk disimpan di gudang. Tentunya penyimpanan kan sesuai dengan kaidah ya. Itu terus kalau misalkan butuh untuk membeli barang-barang yang cepat gitu, maksudnya dibutuhkan secara cepat atau mendadak gitu gimana Bu? Untuk sito berarti Iya. Jadi untuk sito kalau memang di jam kerja kita komunikasi tentunya. Jadi antara petugas kita yang ada di gudang farmasi dengan pengadaan itu kita komunikasi. Kita sudah ada perencanaannya, jadi minta tolong obatnya segera didatangkan gitu. Jadi kalau memang mereka ada terkendala, maka kita bisa kalau di luar jam kerja kita ada namanya duty farmasi untuk membeli obat tersebut di apotik atau di rumah sakit terdekat gitu. Kalau memang ada terkendala di distributornya, karena kan farmasi memang pengadaannya ini di distributor utama kan kalau untuk obat. Oke, baik. Ibu, kalau tadi kita sudah melakukan perencanaan ya, kita kemudian membeli ya atau memesan obat ya atau sediaan farmasi. Kalau itu semua sudah terpenuhi Bu, kira-kira gimana sih Bu sistem penyaluran atau pendistribusiannya? Jadi di rumah sakit kita ada karena ada beberapa satelit farmasi atau disebut sebagai depo farmasi, maka kita pendistribusiannya desentralisasi. Desentralisasi itu pendistribusian dengan melalui depo-depo. Nah kalau untuk dirawat jalan itu kita distribusinya namanya individual prescription ya. Jadi pendistribusian obat yang memang nanti berdasarkan resep ya, berdasarkan resep. Nah nanti depo meminta ke gudang farmasi itu setiap saat. Jadi setiap hari mereka bisa meminta ke depo ke gudang farmasi ya secara online gitu. Kalau untuk kebutuhan ruangan itu dengan yang namanya sistem distribusi floor stock. Floor stock itu jadi udah ada di lemari. Ada gimana? Di ruang perawatan. Jadi ruang perawatan misalnya dalam satu gedung ada 6 lantai. Nah setiap lantai itu mereka punya jadwal untuk meminta barang-barang floor stock ini ke gudang farmasi gitu. Itu pelengkapannya setiap hari Bu? Apa setiap minggu atau gimana? Nah kalau untuk yang sistem floor stock ini kita atur karena kan banyak sekali ruangannya, nggak mungkin depo-depo rawat inap juga kita juga minta barang ke gudang, depo rawat jalan juga minta.
Jadi kita atur dengan jadwal. Misalnya hari Senin ruangan mana untuk bisa minta barang ke gudang supaya tidak terjadi penumpukan di hari di satu hari yang sama. Nggak mungkin. Nah, jadi ada gilirannya. Ya betul. Jadi di jadwal. Kalau untuk sistem distribusi obat dari untuk pasien rawat inap itu kita menggunakan sistem unit dose dispensing. Unit dose dispensing berarti diberikan per dosis apa? Ya, okay. Jadi kalau pasien mendapatkan obat 3 kali sehari itu kan pagi, siang, dan sore. Nah itu dikemasnya per 1 kali pakai. Jadi untuk penggunaan pagi kita kemas sendiri, siang kita kemas sendiri, dan sore kalau ada yang malam berarti kita juga kemas sendiri. Oke, terus kalau untuk di IGD, ICU seperti itu gimana tuh Bu? Sama, kalau kita karena rumah sakit kita sudah untuk rawat inap itu semuanya sudah unit dose dispensing, maka kita menggunakan UDD. Kalau untuk di IGD itu kan ada pasien yang masuk ke IGD kemudian tidak langsung dirawat kan, kemungkinan dia observasi pulang. Sebentar, nah itu sistemnya dengan menggunakan individual prescription, seperti rawat jalan gitu. Jadi ada 2 metode kalau di IGD. Untuk polinya, untuk polifarmasinya di tiap-tiap misalkan Rajal, Ranap, IGD itu ada sendiri. Apa berpusat juga apa gimana? Betul. Jadi kalau depo itu kan mendekatkan dengan ruang rawat. Jadi di IGD ada depo IGD sendiri. Kalau di ruang rawat kita kan ada beberapa gedung, namanya ada gedung Bougainville, di situ ada deponya. Karena nggak memungkinkan di gedung Bougainville nggak ada depo, dia harus kemana-mana gitu kan. Susah nanti nyari obat. Betul. Kan butuh waktu juga kan. Waktu yang cepat kan juga dibutuhkan untuk dalam pelayanan resep. Oke, terus kalau yang misalkan ada tindakan operasi Bu, itu gimana distribusi obat dan alat kesehatannya Bu? Iya, jadi kalau untuk tindakan operasi kita ada depo sendiri juga. Itu namanya, berarti udah ini banget ya, namanya spesifik. ada depo IBS, kita namanya dulu instalasi bedah sentral atau depo OK. Ya. Kalau untuk tindakan okasito kita ada sistemnya paket. Jadi sistem paket. Jadi untuk semua tindakan sito itu kita sudah memperkirakan dalam satu hari misalnya ada 15 tindakan, maka kita menyiapkan 15 paket. Paketnya paket dasar. Isinya ada obat, ada alkes, ada BMHP. Nah, nanti setiap kali tindakan diambil paketnya tersebut. Kalau misalnya ada butuh selain di luar paket itu, kita bisa juga langsung memberikan karena letaknya depo dengan ruang OK itu bersebelahan gitu. Jadi setiap kali mereka butuh alat atau obat itu bisa langsung minta. Gitu. Oke, jadi cepat ya Bu ya perpindahan barangnya itu cepat ya. Oke, baik untuk sekarang kan tadi kita sudah berbicara tentang distribusinya. Nah, bagaimana alurnya agar obat tersebut sampai ke tangan pasien ya Bu ya? Tentunya kita kan bekerja sama dengan staf medis seperti dokter, perawat dan sebagainya. Itu gimana Bu alurnya kalau dari farmasi sendiri? Jadi kalau untuk rawat jalan itu kan peresepan dari poli ya. Dari poli dokter menulis resep, kemudian resepnya ini dibawa oleh pasien ke depo rawat jalan. Nah, atau apotik ya. Kita namanya depo rawat jalan ya. Jadi depo rawat jalan, kemudian kalau kita karena kebetulan rumah sakit pemerintah lebih banyak melayani pasien BPJS. Nah, itu kita ada deponya sendiri untuk rawat jalan pasien BPJS, kemudian ada juga poli Husada itu poli untuk melayani pasien swasta. Kita juga ada sendiri juga. Ya Bu ya ada gedungnya? tersendiri. Nah, di sana juga ada deponya tersendiri. Kemudian kita kalau rawat jalan tadi distribusi obatnya dengan individual prescription. Ya, jadi pasien resep turun disediakan obatnya gitu ya Bu. Kemudian setelah disiapkan, kemudian diserahkan oleh petugas farmasi ke pasien. Bisa kalau rawat jalan biasanya kita ada konseling. Kalau untuk rawat inap itu kita pakai unit dose dispensing, sama artinya resep itu diresepkan oleh dokter. Nah, nanti ini perawat yang menurunkan resep tersebut ke depo. Nanti depo rawat inap ini yang melayani resep tersebut secara
UDD, unit dose dispensing. Nah, nanti kalau sudah siap siang hari sekitar jam 2 itu mereka mengantarkan obatnya ke atas, maksudnya ke lantai-lantai perawatan tersebut. Itu masih petugas farmasinya tuh Bu yang mengantarkan. Oh, jadi bukan perawat ruangan yang ngambil, bukan ya? Nanti serah terimanya dengan perawat. Nanti. Jadi petugas farmasinya yang ke lantai perawatan, kemudian nanti dilakukan serah terima. Gitu. Ada sistem serah terima, ada tanda tangannya Bu? Ada serah terima, apalagi kalau kategori obat high alert ya, itu betul-betul serah terimanya kan dengan menggunakan sistem double check ya. Nanti perawat akan menyimpan obat-obat tersebut ke laci-laci setiap pasien itu di ruang obat. Jadi di setiap ruang perawatan itu ada ruang obat untuk menyimpan obat-obat pasien di sana. Jadi di dekat nurse station. Di dekat nurse station. Betul. Kalau untuk yang IGD Bu, alert itu gimana pelayanannya? Apa gimana Bu? Apa sama langsung terdistribusinya? Sama. Jadi di IGD juga begitu. Jadi obatnya kita serah terima dengan perawat. Nanti perawat memasukkan obat-obat setiap pasien itu di laci masing-masing pasien di ruang obat. Oke, berarti memang perawat ya masuknya. Ya, ada pos-pos khusus gitu ya Bu ya, kalau sudah serah terima, kemudian perawat yang mengelola untuk didistribusikan kepada pasien gitu ya. Betul. Oke, baik Ibu, ini kita masih membahas tentang bagaimana obat sampai ke tangan pasien. Baik, kita saksikan jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pharmatalk. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan. Vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia.
Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Kembali lagi bersama kami di Pharmatalk, bincang-bincang seputar kesehatan, obat dan alat kesehatan. Masih bersama dengan narasumber kita ya Pak Lukman ya, Ibu Tian. Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih dari mulai perencanaan obat gimana, pengadaannya gimana, distribusinya, terus sampai obat ke tangan pasien gimana sih ya. Nah, lanjut saja Bu Tian. Ya, jadi Bu Tian, kalau tadi kan kita udah ngomong nih obat sampai ke tangan pasien, tapi kan sebelum itu ada pendistribusian atau pemanajemenan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain. Salah satunya mungkin perawat gitu ya Bu ya. Nah, obat kan ini Bu, nggak semuanya oral, nggak semuanya tablet gitu ya. Ada mungkin yang dimasukkan ke pembuluh darah, injeksi kali ya. Nah, itu dalam bentuk serbuk, kemudian diubah ke cairan atau pengoplosannya yang dilakukan oleh apotek atau farmasika atau dilakukan oleh perawat Bu kira-kira? Ya, jadi untuk obat suntik kita memang di dalam PMK itu namanya kegiatan aseptic dispensing. Artinya penyiapan obat secara aseptis atau steril itu butuh keterampilan khusus. Artinya petugas farmasi pun yang melakukan harus sudah dilakukan atau sudah mengikuti pelatihan aseptic dispensing ya. Kebetulan memang di rumah sakit kita menjadi salah satu center yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk melakukan pelatihan aseptic dispensing. Kemarin kita sudah melakukan yang pertama kali. Memang di rumah sakit kita merupakan salah satu kegiatan dari sebetulnya itu kalau di PMK 72 tahun 2016 itu termasuk ke dalam kegiatan farmasi klinis, artinya aseptic dispensing ini. Nah, kita belum seluruhnya memang dilakukan oleh tenaga farmasi karena terus terang dengan berbagai keterbatasan SDM kita mencoba mengambil yang mana dulu sih yang urgent untuk dilakukan. Jadi kita melakukannya pertama untuk obat-obat yang kategorinya high alert. Karena obat-obat high alert kan memang disimpan hanya di gudang farmasi atau di depo farmasi. Untuk sampai ke pasien, ke perawat itu harus sudah dalam bukan yang konsentrasi pekat, misalnya NaCl 3%, HCl itu harus dilakukan pencampuran
oleh tenaga farmasi di ruangannya juga ruangan khusus yang disebut sebagai clean room dan ada alat yang namanya LAF atau laminar airflow atau BSC, biological safety cabinet untuk obat kemoterapi. Nah itu di alat BSC. Nah itu dilakukan oleh kita, tapi memang kita terbatas tadi high alert, artinya kita namanya cairan premix. Kemudian kegiatan TPN, jadi untuk makanan atau cairan, jadi makanan cair atau total parenteral nutrition untuk bayi yang prematur itu juga kita sudah lakukan untuk di ruangan perina. Tapi memang untuk obat-obat injeksi yang lainnya kita baru tadi di high alert dan antibiotik. Antibiotik yang BUD-nya panjang. BUD itu beyond use date. Artinya begitu kita campur, nah itu hanya berumur stabilitasnya itu paling lama 2 hari. Nah itu kita baru pilot project di ruangan PICU, NICU, ICU dengan keterbatasan tenaga memang ya. Tapi kita sudah memulai gitu. Jadi artinya belum di semua ruangan gitu. Karena alatnya pun kita masih terbatas. Tapi memang kedepannya kita akan meningkatkan pelayanan di aseptic dispensing ini. Artinya saat ini memang belum semua jenis obat ya Bu ya. Baru beberapa saja seperti high alert tadi ya Mbak Wulan ya. Kemudian TPN juga salah satunya. Tapi mungkin kedepannya akan banyak nih diambil alih kembali oleh apoteker atau farmasi. Insya Allah, karena kalau dilakukan di ruangan yang betul-betul clean room, kemudian dengan teknik aseptik yang memang sudah memadai, diharapkan kan jaminan kualitas mutu obat tersebut sampai ke pasien itu artinya patient safety gitu, aman. Gitu. Baik, itu diperhatikan juga Ibu ya, keamanan pasien dan keselamatannya. Betul. Berarti masih ada kerjasama sama perawat juga nih dalam mengerjakan pencampuran sediaan injeksinya ya. Oke, nah tadi kita sudah bahas tuntas nih tentang pengadaan manajerialnya lah gitu ya tentang obat, bahwa memang rumah sakit ini sangat maksimal dalam mengusahakan keberadaan obat. Tapi ternyata di luar sana masyarakat kita ini masih banyak keluhan bahwa banyak obat yang kosong di rumah sakit. Nah, bagaimana sih Ibu ceritanya penyebab terjadinya kekosongan obat itu sendiri? Nah, jadi sepertinya semua rumah sakit mengalami ya, karena setiap rumah sakit itu punya yang namanya formularium rumah sakit. Nah, jadi kalau kita karena rumah sakit pemerintah, ada formularium rumah sakit kita itu sebagian isinya untuk mengakomodir pasien BPJS, yaitu yang kategorinya adalah obat-obat yang masuk ke dalam Fornas, Formularium Nasional. Tetapi kita juga memang ada pasien tunai atau pasien jaminan kesehatan lain selain BPJS. Nah itu kita fasilitasi juga dengan daftar obat yang ada di dalam formularium. Namanya kita formularium non-Fornas gitu ya. Jadi di dalam formularium rumah sakit kita itu ada formularium nasional, kemudian ada daftar obat formularium nasional, ada daftar obat yang non-Fornas, artinya untuk memfasilitasi pasien tunai. Nah, jadi kadang-kadang dokter meresepkan itu obat yang di luar formularium, ya. Nah, kalau obat di luar formularium ini kan kita juga memang terus terang nggak ada, tidak disiapkan, karena kan formularium jadi acuan dalam membuat perencanaan obat, ya. Kemudian juga acuan dokter dalam menulis resep. Jadi kalau memang obatnya tidak tersedia atau tidak ada di dalam formularium, yang pertama kita lakukan adalah komunikasi, komunikasi dengan dokter penulis resep. Nah, jadi kalau untuk pasien BPJS itu ada beberapa obat yang punya namanya restriksi. Restriksi itu batasan. Misalnya kalau untuk pasien rawat inap nih, ketorolak untuk obat nyeri post op itu direstriksi di dalam Fornas itu hanya boleh diresepkan untuk pasien rawat inap selama dia dirawat hanya untuk 2 hari. Nah, kenyataannya dokter menuliskan resep itu sudah lewat dari 2 hari kok masih juga ditulis. Nah, kita komunikasi.
Karena di rumah sakit kan ada yang namanya farmasi klinis. Farmasi klinis ini yang memantau penggunaan obat pasien yang dirawat. Ya. Jadi nanti farmasi klinis inilah yang berkomunikasi ke dokter. Dok, ini obatnya sudah melewati restriksi. Nah, gitu. Apakah masih dilanjutkan? Kalau tidak, kalau misalnya dokter bilang dilanjutkan, maka kita biasanya ada mekanisme tersendiri. Ya. Jadi untuk obat-obat yang di luar Fornas atau di luar formularium. Jadi kalau di luar Fornas berarti kan peruntukannya untuk pasien BPJS, tapi dokter meresepkan obat tersebut tidak masuk ke dalam Fornas, berarti kan tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, ini juga harus ada nego tersendiri dengan dokternya. Dok, kita punya obatnya loh yang sesuai dengan Fornas, ya. Jadi bisa nggak disubstitusi istilahnya. Jadi kita menginformasikan ke dokter apakah memungkinkan untuk disubstitusi. Nah, kalau jawabannya tidak, kita ada mekanisme lagi. Mekanisme bagaimana permintaan obat di luar formularium. Artinya kita minta ACC ke komite medik atau ke komite farmasi dan terapi atau ke direktur kita. Kalau farmasi itu kan direktur medik, direktur pelayanan medik, keperawatan dan penunjang. Nah, itu kita minta ACC bahwa pasien ini dengan kondisi diagnosa ini inasi bijisnya berapa, biaya selama dia dirawat berapa, obat jumlah rupiahnya berapa. Nah, nanti kita bikin kajian namanya. Jadi farmasi klinik membuat kajian terkait dengan pasien tersebut, apakah obatnya diberikan atau tidak. Contohnya obat antibiotik yang memang kategorinya tidak masuk ke dalam Fornas. Nah, itu jumlahnya rupiahnya kita sampai rencana pengobatan misalnya 5 hari 3 kali 1, maka jumlah rupiahnya berapa. Nah, itu kita ajukan ke direktur gitu. Nanti kalau AC-nya sudah keluar berarti baru kita berikan. Oke, Bu. Terus kalau misalkan obat yang misalkan nih, mungkin ini pertanyaannya pasnya untuk yang rawat jalan mungkin ya Bu ya. Pas ada resep, pas obatnya itu pas lagi rumah sakit lagi kosong tuh Bu. Itu gimana Bu? Apakah langsung ditolak atau ditolak oleh apakah RS akan langsung menolak atau bagaimana? Jadi kalau kita itu ada mekanisme TA itu tinggal ambil. Artinya kalau memang obat itu saat itu juga kita kosong, ini kan rawat jalan nggak mungkin melalui prosedur seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan istilahnya rawat inap ya. Kalau rawat jalan, kalau memang obatnya tidak tersedia, ya kita informasikan ke pasien bahwa obat ini kita tidak ada atau tidak adanya kenapa. Artinya mungkin memang ada berbagai macam ya penyebab obat itu kosong. Kita tidak ada kosong secara nasional, artinya seluruh distributor kita juga memang nggak ada, atau memang obatnya tidak dijamin oleh BPJS. Nah, kalau tidak dijamin oleh BPJS, tetapi dokter meresepkan tersebut perlu memang untuk pasien, maka pasien biasanya kita berikan kopi resep. Gitu. Kita informasikan ke pasien. Tapi kalau memang obatnya obat BPJS, obat Fornas, kita pada saat itu memang kosong, ada karena berbagai macam kendala tadi, kita tulis TA, artinya tinggal ambil, artinya pada saat obat tersebut ada, nanti kita informasikan ke mereka untuk tinggal ambil aja gitu. Oh gitu, jadi dicatat ya nomor handphone pasiennya itu? Iya, jadi nanti ada tertulis, tapi kita berikan juga ke pasien berupa kopi resepnya. Nanti pada saat obat itu ada, silakan tinggal telepon ke kita, nanti menanyakan obatnya apakah sudah ada atau belum. Kalau udah ada, tinggal datang aja ke rumah ke depo rawat jalan. Yang diambil gitu Bu? Tinggal diambil. Baik. Bu, lanjut ngomongin soal obat kosong gitu ya Bu ya. Sering banget nih kita dengar kabar bahwa rumah sakit X obatnya kosong, habis, pasien kemudian kita minta untuk beli obat sendiri di luar. Nah, kalau pasien kita minta beli sendiri obat di luar, itu kira-kira suatu tindakan yang betul atau tidak Bu? Dan kalau memang benar, kira-kira kenapa Bu? Jadi memang untuk pasien BPJS kan tidak dianjurkan ya untuk membeli obat di luar. Nah, ini sepertinya apa ya, kayak si malakama, artinya kita tidak mungkin memberikan obat tersebut, kopi resepnya kalau memang tidak tersedia,
kita tadi dengan mekanisme tinggal ambil, karena berbagai permasalahan, namanya perencanaan obat itu juga kan tidak selamanya benar, artinya pasti ada melesetnya juga gitu ya. Nah tadi dengan metode substitusi, kalau memang kita informasikan ke dokternya, dok bisa diganti tidak dengan obat yang ada. Kalau dokternya bilang ada, maka kita berikan informasikan ke pasien. Tapi kalau memang pasiennya sama sekali obatnya itu tidak ada, ya kita berikan kopi resep. Nah, kopi resepnya tetapi kita informasikan ke pasien bahwa obat ini kita tidak tersedia. Nah, secara peraturan memang BPJS tidak memungkinkan obat tersebut beli di luar ya. Oke, artinya balik lagi ya Mbak Wulan ke komunikasi tadi betul. ya. Betul. Kalau kosong dikomunikasikan, kemudian kita advokasikan juga gitu betul. ya. Iya. Bahwa rumah sakit sudah mengusahakan semaksimal mungkin dari mulai sampai ada yang namanya fasilitas tinggal ambil ya. Jadi memang rumah sakit itu mencarikan gitu ya. Oke. Nah, ini saya agak tergelitik lagi kalau misalkan kayak kemarin yang pandemi Covid lagi up-upnya tuh ya Bu ya. Itu gimana Bu? Banyak kewalahan nggak? Dari mulai pengelolaan obatnya sampai manajernya kewalahan nggak tuh Bu? Oh pastinya. Iya. Pastinya. Abis wah pasti kan pasien betul. datang lagi. Karena sebetulnya karena obatnya itu secara nasional juga distribusinya juga terbatas, jadi kita juga seperti rebutan gitu. Maksudnya kalau distributor kita kontak itu kalau obatnya tersedia nggak ada masalah gitu ya. Kalau misalnya nggak tersedia, kita biasanya juga belinya ke rumah sakit yang lain gitu, ke teman-teman yang lain di rumah sakit dengan mekanisme beli gitu ya. Nah itu dengan hubungan baik, baik kadang-kadang kita juga saling meminjam gitu ya, pinjam dulu gitu. Iya karena ya istilahnya bukan hanya dalam masa pandemi saja, itu memang bukan rahasia umum, artinya bahwa kita antara rumah sakit itu bisa saling pinjam gitu. Kalau memang tidak diizinkan ya beli gitu. Karena kan mekanismenya kan harus cepat, di saat itu juga butuh, kita bisa enggak, kalau misalnya dibolehkan kita tinggal ambil gitu ke rumah sakit tersebut gitu. Itu biasanya hubungan baik. Simbiosis mutualisme. Iya. Sampai bekerja sama sesama rumah sakit loh, segitunya mengusahakan. Iya. Oke. Kemudian ini Bu, tadi tentang kekosongan obat kan kita sudah bahas bahwa rumah sakit itu sangat maksimal mengusahakan supaya pasien itu bisa menerima obat yang sesuai gitu ya Bu ya. Nah, ada keluhan-keluhan lain terkait pelayanannya katanya. Pasien banyak yang mengeluh kok waktu tunggu pelayanannya kok lama banget ya gitu. Waktu tunggu resep di rumah sakit kok lama banget. Kira-kira gimana Bu? Betul, memang. Jadi sebetulnya yang pertama lagi terkait dengan komunikasi. Jadi kalau obatnya itu racikan, nah tentu kan butuh waktu lama. Nah di awal pada saat penerimaan resep itu kita harus menginformasikan ke pasien, ini butuh waktu lama karena obatnya racikan. Dan sekarang di masa pandemi ini sudah ada pihak ketiga yang antar obat. Oke. Ya, jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga, jasa pengantaran obat. Jadi kita mereka yang aktif mempromosikan ke pasien-pasien kalau pada saat obat diserahkan ke farmasi, ke depo farmasi, nah nanti mereka kan dapat nomor tunggu tuh. Nah kalau memang sudah deal antara pihak ketiga dengan pasien, maka mereka yang ambil. Jadi obatnya mereka yang ambil. Jadi si pasien nggak usah nunggu lagi gitu. Pulang Jadi pulang gitu. aja. Nah nanti mereka yang antar. Nah tentu itu ada biayanya ya tergantung jarak rumah dari rumah ke rumah sakit gitu. Gitu. Pernah nggak Bu menghadapi pasien yang marah-marah kan? Obatnya iya. Nah, itu kan betul. Nggak sabar pasiennya ya, pengen buru-buru pulang. pengen buru-buru istirahat. Betul. Itu terutama di peak hours. Peak hours itu sekitar jam 11, jam 12, jam 1 itu pada saat
resep itu secara bersamaan datang ke depo rawat jalan, karena kan pasien itu semua selesai keluar dari ruang konsultasi dokter ya, jadi masuk semuanya ke farmasi. Jadi farmasi menyiasati dengan jadwal SDM. Jadi kalau misalnya pada saat peak hours itu kita ada yang middle. Jadi datangnya itu si pegawai ini tidak di pagi hari, tapi datang pada saat peak hours middle. Jadi jam 10 itu mereka baru datang. Nanti pulangnya mereka mundur gitu. Ini berlaku untuk depo rawat jalan yang memang terutama di Gria ya, artinya di swasta. Kalau yang di depo rawat jalan yang pasien BAP poliklinik itu kita juga ada middle, tapi nanti kekurangan jamnya kita atur lagi gitu. Baik, Bu, selain tadi mungkin masa tunggu yang mungkin agak lama dan lain sebagainya, kira-kira Bu, masalah apa lagi sih yang sering dihadapi rumah sakit terkait dengan pelayanan obat dan kefarmasian? Bisa yang sering diceritakan? dikeluhkan oleh pasien. Kendala-kendalanya gitu, Bu. Biasanya ada kemarin itu keluh kesah terkait dengan obatnya yang berganti-ganti. Jadi obatnya dalam arti kita kan kalau rumah sakit pemerintah membeli obat itu dengan melalui cara e-katalog. Nah, e-katalog itu kebetulan memang setiap tahun mereka punya jadwal obatnya turun tayang. Nah, sehingga mau nggak mau ada beberapa produk yang dengan brand name berbeda itu baru muncul lagi. Nah itu jadi kadang-kadang kita juga berubah gitu obatnya, jadi merek brand name-nya aja yang berbeda. Tapi zat aktifnya sama. Zat aktifnya sama gitu. Nah ini memang dikeluhkan oleh beberapa pasien. Bahkan sama aja, Bu. Iya, tapi ada beberapa pasien yang peka seperti pasien kanker. Pasien kanker yang rawat jalan itu kalau berganti-ganti obatnya kan efek sampingnya kadang-kadang yang ditimbulkan oleh setiap pasien terhadap brand name tertentu itu munculnya ke mereka itu berbeda-beda gitu. Kenapa ya, Bu ya? Ya tergantung daya tahan tubuh, tergantung berat ringannya si pasien, riwayat pengobatannya juga gitu. Oke, berarti bisa beda-beda gitu ya, padahal zat aktifnya sama kan ya? Betul. Oke, selain obat cancer misalkan, Bu, ada lagi nggak, Bu, pasien-pasien mungkin yang degeneratif yang pas brand name-nya biasanya dia pakai A, terus dia pakai metformin, padahal sebenarnya sama-sama metformin misalkan, tapi dia pakai B gitu, merek B. Iya, nah itu gimana tuh, Bu? Itu kita jelaskan. Tapi selain itu biasanya pasien epilepsi. Pasien epilepsi memang sangat rentan terhadap pergantian obat ya, pergantian dari generik ke brand name. Nah nanti kita informasikan ke pasiennya bahwa kita itu obatnya saat ini adanya ini, jadi supaya mereka juga waspada gitu. Artinya kita juga berikan konseling ke pasien tersebut. Peran apotekernya sangat dimainkan di sini, Bu ya. Banget ya, betul. Konselingnya segala macam tuh harus pokoknya menonjol gitu ya kalau ada pergantian obat. Iya, betul. Artinya pada saat pemberian obat, penyerahan obat itu kita juga kan memberikan informasi terkait dengan obatnya tersebut. Oke. Nah, selain itu, Bu, tadi kan sudah diceritakan juga permasalahannya bagaimana. Apakah ada solusi yang lain gitu ya, Bu ya? Misalkan selain konseling gitu ya, dari bagian farmasi itu sendiri untuk setiap permasalahan atau menanggapi keluhan pasien dalam rangka meningkatkan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oh iya, jadi untuk komplain pelanggan kita dari Humas itu menyediakan kotak keluhan, itu nanti mereka bisa secara tertulis atau kadang-kadang juga ada beberapa pasien yang datang langsung gitu ya, mau ketemu dengan saya atau dengan staf saya yang ada di apotik itu kita fasilitasi. Jadi kalau memang ada keluhan terkait dengan pelayanan kita, nah nanti kita komunikasi boleh dengan kita. Kalau memang mereka mau tertulis, saya arahkan ke Humas. Nah, Bapak silakan nanti ke Humas. Nanti Humasnya itu orang farmasi juga, Bu? Bukan. Bukan. Orang hukum. Orang hukum, oke. Ya.
supaya kita juga kalau memang ada masalah kan juga kita juga terlindungi. Gitu. Oh gitu, jadi garda depan untuk keluhannya mereka dulu tuh, yang humas itu dulu, baru nanti mereka melaporkan ke bagian farmasinya langsung, atau ada ini lagi, ada pintu lagi Bu? Bisa pasiennya langsung mengirimkan secara tertulis masuk ke kotak keluhan. Bisa juga mereka minta langsung ke saya gitu, ketemu atau bisa langsung pada saat pemberian informasi obat itu mereka juga langsung menanyakan. Nah, nanti bisa bertemu dengan penanggung jawab depo tersebut. Oke, bertahap berarti ya, bisa bertahap, bisa juga secara langsung gitu ya. Tapi semua keluhan terselesaikan kah Bu? Apa bisa. apa pernah ada yang tidak terselesaikan? Apa pernah ada yang berlarut-larut atau bagaimana Bu? Apa semuanya selesai dalam 1 kali 24 jam atau gimana? Kalau tertulis kita ya sampaikan juga secara tertulis, tapi biasanya kita jawab. Jadi farmasi akan diminta oleh humas nanti dengan menuliskan kronologisnya seperti apa, sehingga pasien ini mengalami keluhan. Nah, nanti kita sampaikan ke humas, biasanya humas yang nanti akan memanggil pasien tersebut. Oh, menjadi mediator ya Bu? Betul. Ya? Betul. Jadi kita tidak sendirian, jadi instansi farmasi juga didukung oleh humas bagian yang lain terkait dengan keluhan pelanggan ini. Nanti dari secara internal kita tentu mengadakan koordinasi, rapat koordinasi untuk mengatasi apa sih, kenapa sih sampai terjadi keluhan seperti ini. Jadi kita bikin PDSA-nya. Apa itu Bu PDSA Bu? Terkait dengan pemecahan masalah, apa sih akar masalahnya sampai terjadi keluhan pasien tersebut gitu. Oke, semuanya harus tersistematis gitu Bu ya, biar tahu akar masalahnya, tidak asal menyelesaikan. Iya. Jadi memang benar-benar dibutuhkan kerjasama yang kompak dan maksimal ya. Pihak gitu ya, iya, karena keluhan masyarakat itu banyak ya Bu ya. Sampai ada humasnya khusus loh. Itu keren banget. Seru sekali perbincangan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pharmatalk. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Makan buah itu keren. Kembali lagi di Pharmatalk bersama saya Wulan dan rekan saya Lukman. Masih dengan narasumber kita Ibu Setianti. Ibu Tian, ini kita sudah sampai di segmen akhir ya Bu ya. Adakah pesan-pesan yang mau Ibu sampaikan kepada masyarakat? Silahkan Bu. Ya, jadi
Pesan saya karena memang melayani obat itu butuh ketelitian, jangan sampai terjadi kesalahan obat, maka untuk selama menunggu pelayanan resep sebaiknya memang bersabar, karena kita memang harus hati-hati, tidak membuat secara asal, butuh ketelitian untuk menjaga supaya pasien juga safety atau selamat. Untuk obat kosong bisa dikomunikasikan dengan petugas farmasi yang ada di depo atau di apotik. Itu. Baik, terima kasih Ibu Tian. Ya, tadi sudah kita sudah diobrolin juga nih dari mulai obat itu gimana perencanaannya, pengadaannya, pembeliannya, distribusinya, alur pelayanannya sampai ke pasien, sampai punya beda-beda depo ya, Pak Lukman ya. Betul sekali. Kemudian tadi juga sempat dibahas kalau ada komplain gitu ya, obat kosong seperti apa, luar biasa sekali hari ini ya. Yang jelas masyarakat jangan sampai buru-buru emosional gitu ya kalau obat kosong. Jelas ada nanti apoteker yang bertugas untuk memberikan konseling dan informasi begitu ya. Betul. Jadi rumah sakit sudah semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan obat yang tepat sesuai dengan penyakitnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Tian karena sudah menyisikan waktunya dan berbagi ilmunya. Ibu sangat bermanfaat sekali untuk kami. Alhamdulillah. Baik sahabat SJTV, demikianlah acara talk show episode kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Wulan dan rekan saya Lukman beserta seluruh kru SJTV yang lain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam,